Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lailatul Saidah. Kaifa halukumul an? Innana bi khair alhamdulillah. Ya, syukran kasiran ala raisil jalasa ala yu'tini fursatan nafisatan li u'tiya mau'izatan hasanatan insyaallah li nafsi awalan warubbama manfaat lakum alaikum aidan. Atakallam bilugatina. Afwan. Kismul lughah mujud. Ya. Jadi di sinilah Ustadz ingin menyampaikan beberapa poin yang mana semoga jadi manfaat terutama untuk Darul Amin kita ini gitu. Pertama, jadi ini jangan dianggap sebuah beban, namun jadikan sebuah kritik yang membangun. Jangan dijadikan beban, namun jadikan kritik yang membangun, yang membuat menjadi lebih baik. Lebih baik kita punya musuh daripada punya teman yang bodoh. Karena ketika kita punya musuh itu lebih kita mengawasi, lebih kita ibaratnya itu takutnya atau aib-aib kita atau apa-apa kita lebih kita jaga. Tetapi teman yang bodoh nih tidak bisa memberikan apa-apa manfaat kepada kita. Tetapi apabila musuhnya hebat, musuhnya apa, jadi itu bisa memberikan sebuah pelajaran kepada kita. Musuh hebat, kita harus lebih hebat. Kalau teman bodoh ada di manfaatnya. Itu yang pertama. Jadikan sebuah kritik yang membangun untuk semuanya. Jadi di sini Ustadz menyampaikan pembawa acara, misalnya kan nih, pembawa acara adalah sebagai orang yang menguasai acara tersebut lah. Bagaimana menguasai di sini supaya menjadi heboh, supaya jangan terlalu vakum, supaya jangan terlalu tegang, maka buatlah sesuatu yang mana teman-teman di sini menjadi senang, bahagia, senyumnya kelihatan seperti saudara Najmuddin tadi. Jadi apabila seseorang itu sudah senyum, itu terasa beban hilang sudah. Ini bila ada senyum lalu, kita seolah-olah kayak beban tuh, kayak banyak lalu ini. Karena lakas tumbuh uban gitu. Oke, selanjutnya pidato. Pidato inilah kemarin tuh Ustadz Mahmudi, ya, mungkin beban pian ada yang tahu atau yang ada tahu gitu. Ustadz Mahmudi ini menyampaikan bahwasanya ketika kita pidato ini kan kita menguasai lapangan, menguasai penonton, menguasai area. Jadi bagaimana perasaan kita supaya memberikan manfaat kepada teman-teman yang lain, memberikan pemahaman teman-teman yang lain, tidak hanya hafalan pidato, tetapi juga memberikan kosakata yang dapat dipahami oleh teman-teman dan adik-adik kayak itu. Jadi kita selalu berkaitan, muhadarah kita, bahasa kita berkaitan. Nah, jadi dan bagaimana supaya memahamkan adik-adik dan teman-teman nih dari segi bahasa kita, dari segi bahasa Arab atau bahasa Indonesia kita. Nah, bahkan kata Sidin, pokoknya kita di depan nih kayak apa caranya supaya senyumnya luar biasa, supaya kayak apa ya, kayak pokoknya kayak seperti lawak, bahkan seperti orang gila ya Sidin. Yang mana kita ibaratnya itu tidak tahu disupan, pasang wajah yang apa? Wajah apa? Konyol. Yang keras kah? Wajah yang tidak ada kata sopan, tetapi memberikan manfaat, memberikan hiburan kepada teman-teman semuanya gitu. Nah, bahasanya seperti itu. Misalnya kan kepada saya kayak saudara Mutawali tadi kan, nah, datang Sidin aja sudah luar biasa senyumnya, membuat penonton ini kan sudah tertawa, sudah bahagia melihat saudara Mutawali tadi. Ini misalnya datang nih kan, datang merangut misalnya kan, nah,
datang merangut. Jadi suasana ini kurang kayak itu nah. Apa kita nih bila kayak itu aja muhadarah ini kurang wow kayak itu nah. Dan ini banyak sudah terjadi seperti ini karena bebuan pian yang keboh-keboh kayak itu aja muhadarah kita. Tapi bawalah dari segi pidato kita bagaimana memberikan manfaat, dari segi pembawa acara kita bagaimana supaya semangat. Bahkan kami dahulu dilucu-lucui, ialah orang mana-mana kayak itu nah. Soalnya ingat kah? Nah, ingat aja mungkin bagaimana dahulu. Jadi kita harus ditiru nang dahulu tuh ditiru. Bila ada kurang tepat silahkan dirubah. Nah kayak itu. Kemudian qori dan sari tilawah. Qori dan sari tilawah nih kita belajar aja dengan formal meskipun kada baik. Auzubillahi. Udah apa kan santai aja. Yang penting kita gaya formal, gaya biasa mengaji sari tilawah atau tartil kayak itu tasar aja. Yang penting jangan membaca kayak biasa. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kan biasa, lebih lagi. Anggap biasa-biasa aja karena kita saling belajar, berlatih, berjuang dan beribadah. Kita ini berlatih, berjuang, belajar, beribadah, ada kalanya kita bersabar. Ada kalanya kita bersyukur gitu nah. Nah, jadi sari tilawah tadi harus luar biasa. Aku berlindung kepada Allah. Kayak asli kita. Kayak asli harus seperti itu. Jadi kawan-kawan yang kada bisa, ini jadi bisa kayak itu nah. Bahkan bila sari tilawah nih bagus diundang-undang orang. Diundang-undang orang. Oh, Ustaz pernah biasa diundang sekali. Jadi 2 kali. Jadi latihan aja seperti itu karena kita nih berlatih, berjuang, bersabar. Nah kayak itu, aku berlindung kepada Allah dari godaan setan. Nah itu. Yang terkutuk. Nah seperti formal kita, karena ini kita wayahnya belajar. Pasang aja muka itu yang tidak disopan, namun supaya kita untuk belajar. Kalau kita kata kayak itu kada mau pintar aja. Kakak itu aja aku berlindung kepada Allah. Oh membaca aja. Lalu kawan-kawan yang lain bosan gitu nah. Padahal kita ada sebuah kesempatan yang mana kita dapat menghibur umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita kada tahu bahwasanya di situ dipandang Rasulullah luar biasa, ikam ya Rasulullah membahagiakan umat-umatku. Sudah mereka menuntut ilmu ternyata mereka bahagia kepada aku. Aku beri ikam ini sih Rasulullah. Luar biasa. Kita kada tahu matinya kita lakukan aja kata nah. Bahkan kan jebabuan madihin kan sahaja aku niat madihin untuk menghibur umat Rasulullah, semoga tertawaan aja. Wah luar biasa. Bahkan guru sekumpul memuji siapa nang eta Juntra Lala atau Juntra Lalanya duduk dia atas senyum si Den. Wah itu bagusnya Juntra Lala ini menghibur umat Rasulullah aja. Nah luar biasa guru sekumpul menyampaikan itu. Bagus bebuan pian nih yang mana ada sudah konseptualnya lawak tuh bagus banget dikembangkan. Mungkin kita kadang-kadang konseptualnya pemimpin dan lain sebagainya, tetapi konseptual lawak, konseptual ini kembangkan masing-masing. Dikembangkan masing-masing. Nah, itu tadilah bagaimana keadaan muhadarah kita ini supaya lebih lagi, tidak vakum lagi, tidak hanya sunyi tapi rami kayak itu nah. Bahwasanya sampai-sampai teman-teman yang lain tuh ketinggalan muhadarah itu sangat rugi. Harus ada merasakan demikian. Nah, itu. Ketika pandir bahasa Arab harus rami, bagaimana kawan-kawan ini paham. Bagaimana kita ini menjelaskan supaya teman-teman paham, apalagi bahasa Arab nyaman dan mudah. Bahasa Arab misalnya judulnya Rukun Islam, Bunyal Islam ala khamsin. Syahadatu alla ilaha illallah. Syahadatnya itu adalah asyhadu alla, nah dipaparkan mengarang bahasa Arab ini mudah, dikaitkan dengan bahasa Arab, dikaitkan dengan Al-Quran, dikaitkan dengan hadis, dan insya akan apa yang kita ketahui, insya akan dengan mahfuzat yang kita ketahui. Jadi rame. Wah dengan hafalan-hafalan itu kau sudah bisa mengarang bebuan pian. Bahkan karena bebuan pian bisa menjadi penerjemah itu kan luar biasa. Sudah di sini jadi penerjemah, semua di sini sudah bisa paham dengan bahasa Inggris, bahasa Arab itu luar biasa. Semuanya itu tergantung diri kita masing-masing. Tergantung diri kita masing-masing. Bagaimana kita membawanya. Nah tadi jangan fokus kepada hafalan saja, tetapi ya
bawa kepada memberikan pemahaman teman-teman yang lain. Kemudian itu saja yang dapat Ustaz sampaikan, semoga ada manfaatnya. Salah hilaf mohon maaf. Semoga bisa kemudian ditambah. Misalnya kita ini enak dikembangkan ngapa? Misalnya dikembangkan puisi, tambah puisi. Misalnya dikembangkan apa, tambah apa itu nah. Dikembangkan aja. Jangan hanya misalnya kan kemarin kan ada usul Ustaz Iqbal supaya ditambah puisi. Nah, mungkin ditambah apa, tambah apa kayak itu nah supaya rame. Tapi harus konsultasi terus lawan Ustadz. Konsultasi dengan Ustadz-Ustadznya supaya bagaimana pendapat Ustadznya, karena Ustadznya kan memberikan apa-apa kayak itu nah. Itu saja dari Ustadz. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.